Indonesia memiliki banyak kerajaan-kerajaan hebat yang telah mencapai puncak kejayaan pada masanya. Wilayah penaklukan mereka pun tak tanggung-tanggung, bahkan menguasai negara-negara yang ada di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan yang pernah ada dan menguasai Nusantara dengan segala kehebatannya ini, saya akan bagi menjadi 10 kerajaan atau kesultanan paling melegenda di Indonesia. Dan inilah listnya. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling besar di Nusantara. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk atau Sri Rangga Rajasa dan patihnya Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit pun tak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya atau saat ini dikenal dengan Malaysia. Dengan Sumpah Palapa yang pernah diikrarkan oleh Patih Gajah Mada, Majapahit pernah hampir menguasai seluruh Nusantara. Hayam Wuruk pernah juga mengembangkan sistem perdagangan hingga membuat negerinya makmur. Dia juga melakukan hubungan diplomasi dengan banyak kerajaan hingga akhirnya kekuatan Majapahit kian tak bisa ditandingi. Kekuatan Majapahit runtuh dan berganti kerajaan baru setelah Islam mulai masuk ke negeri ini. Yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah kesultanan Islam yang terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Pendiri kesultanan ini adalah Sultan Ali Muqayyad Shah dan pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Kesultanan ini sangat hebat dalam bidang militer, apalagi kesultanan ini berada di wilayah protektorat Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Aceh Darussalam juga diakui pada pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuannya dan apalagi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain juga sangat luas. Apalagi ketika mencapai puncak keemasan pada masa Sultan Iskandar Muda, wilayah kekuasaan Aceh mencakup hampir seluruh pulau Sumatera dan sebagian Semenanjung Malaya. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang tidak kalah luasnya dari Kerajaan Majapahit ini pertama berdiri pada tahun 1650 Masehi. Kerajaan ini terkenal dengan pusat perdagangannya bersama dengan dua kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Tulangbangan dan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu yang ada di Malaysia bisa ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dan secara otomatis menjadi daerah kekuasaannya. Pusat kerajaannya sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Para arkeolog memperkirakan pusat kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang dan Jambi. 4. Kerajaan Bima. Kerajaan Bima adalah pusat pemerintahan dan merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Raja Bima yang pertama kali masuk Islam adalah Ruma Tama Batawada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir. Kerajaan ini didirikan pada 7 Februari 1621 Masehi dan kerajaan Bima adalah kerajaan yang menguasai Nusa Tenggara. Ketika Sultan Abdul Qahir masuk Islam, Kerajaan Bima pernah menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Goa untuk melawan imperialisme, mengusir penjajah. 5. Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang sangat hebat, berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723 Masehi. Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di bawah tekanan imperialisme pada saat itu. Kesultanan yang bernama asli Siak Sri Indrapura Darul Rizwan ini
juga kekuasaannya sampai ke Sambas, Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan penguasa Selat Malaka dan pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Syarif Qasim II. 6. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini pernah mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Jayabaya. Dengan segala kehebatannya, salah satu kerajaan yang akhirnya menjadi wilayah dari Kediri adalah Jenggala. Kerajaan ini akhirnya menjadi wilayah Kediri dan hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Timur. Walau pada akhirnya kerajaan ini runtuh ketika berperang dengan kerajaan Tumapel. 7. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel. Ketika berkuasa, kerajaan ini memiliki kekuasaan mencapai seluruh Pulau Jawa hingga Sumatera, bahkan hampir ke wilayah Champa di Vietnam. Berdasarkan prasasti Kadudu, nama asli dari kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Di tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwa Raja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Dan yang lebih hebat lagi, kerajaan Singasari ini dengan segala kejayaannya didirikan oleh seorang rakyat biasa yang hanya seorang pengawal yang bernama Ken Arok. 8. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang diperkirakan berpusat di Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini sering disebut juga dengan nama Negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Diperkirakan kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh serta Kawali. Kerajaan ini dikenal dengan kerajaan yang mempunyai kekuatan militer yang sangat hebat. Kerajaan ini diperkuat oleh sungai alam, parit kecil yang melewati bagian barat keraton, dan benteng buatan di selatan. Bentengnya pun berlapis-lapis, dibuat untuk menangkis serangan musuh dari luar. Sehingga pada masanya, kerajaan ini sangat sulit untuk ditaklukkan. 9. Kerajaan Goa Tallo. Kerajaan ini berpusat di Makassar dengan rajanya yang bergelar Daeng Matanre Karaeng Tumappa Risi Kalona. Kerajaan ini mulanya terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Tallo yang kemudian bersatu. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Tallo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Puncak kejayaan kerajaan Goa Tallo terjadi pada masa Sultan Hasanuddin yang mendapat gelar Ayam Jantan dari Timur 1653 sampai 1669. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. 10. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Dengan sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir dan seorang putri raja dari negeri Tiongkok. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaan di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Dan penyerangan itu dipimpin oleh seorang pemuda dari Aceh yang namanya paling menonjol dan dikenang oleh sejarah, yaitu Fathahillah.
Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang 10 kerajaan atau kesultanan paling melegenda di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya Putra Aguan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.